Kalau saya ngerasa lebih berani sih Bu, karena selama ini tuh nggak pernah benar-benar buat ngungkapin apa yang saya rasakan kepada orang tua saya. Ternyata rasanya jauh lebih ringan lah buat sekarang setelah mencobanya tadi. Lalu waktu berperan sebagai orang tua Yanuar, saya jadi sadar Bu, mungkin orang tua saya juga tidak bermaksud jahat. Mungkin mereka juga bingung dan tidak tahu cara menghadapi situasinya. Oke, teman-teman, apa yang baru saja kalian itu alami itu hal yang luar biasa dan kalian baru saja membuktikan bahwa komunikasi yang jujur bisa membuka pintu pemahaman baru. Dan itulah yang selama ini mungkin terhalang oleh pikiran-pikiran negatif yang sudah kita uji tadi. Sekarang Ibu ingin melakukan satu putaran terakhir bersama. Setelah semua latihan dan diskusi tadi, Ibu ingin mendengar dari masing-masing teman-teman apa satu hal yang paling kamu bawa pulang dari sesi hari ini. Kita mulai dari Nona terlebih dahulu. Kalau dari saya sih, saya bisa punya kesadaran bahwa pemikiran saya tentang orang tua itu tidak selalu benar, Bu. Saya mau lebih sering lagi bertanya dan berbicara langsung daripada menyimpulkannya sendiri. Nah, terima kasih ya Nona. Lalu bagaimana dengan Nana? Kalau saya belajar sih bahwa kalau kesibukan itu tuh bukan berarti orang tua itu tidak sayang kepada saya gitu sih Bu. Terus saya lebih mau berani buat ngobrol terus cerita sama orang tua saya walaupun mungkin waktunya itu nggak banyak. Bagus sekali ya Nana. Lalu kemudian Januar. Kalau saya belajar bahwa nilai diri saya tuh nggak hanya ditentukan dari pujian orang tua sih Bu. Saya sendiri yang harusnya percaya pada kemampuan saya terlebih dahulu. Oke, itu insight yang sangat dewasa ya Januar. Lalu bagaimana dengan Mar? Kalau saya belajar bahwa perceraian itu mungkin emang bukan salah saya, dan saya ingin mulai belajar Bu melepaskan rasa bersalah itu walaupun sedikit demi sedikit. Ibu sangat bangga mendengar semua itu. Ibu melihat betapa keempat dari kalian saling menguatkan satu sama lain. Nona dan Januar berani mengungkapkan perasaan. Nana memberikan perspektif baru dan Mar mulai melepaskan beban yang sudah lama dipikul. Inilah kekuatan kelompok ini dan kalian bukan sekedar teman di sini, tapi juga bagian dari proses penyembuhan satu sama lain. Nah, sekarang Ibu ingin mengajak teman-teman melakukan satu latihan penutup. Ibu minta kalian tutup mata sejenak dan bayangkan. Jika pikiran negatif yang tadi kalian miliki sudah berkurang, bagaimana kehidupan sehari-hari kalian akan terasa berbeda? Ambil napas dalam 30 detik. Hembuskan. Lalu buka mata perlahan. Nah, bagaimana rasanya teman-teman? Kalau saya sih merasa lebih ringan sih, Bu. Seperti ada beban yang terangkat gitu dari bahu saya, Bu. Yang lain? Kalau saya membayangkan bisa berbicara dengan orang tua saya sih Bu tanpa rasa takut. Oke. Kalau saya membayangkan bisa bangga pada diri saya sendiri Bu, tanpa harus menunggu orang tua untuk menguji saya Bu. Oke. Kalau saya sendiri bisa membayangkan bisa tidur dengan tenang Bu, tanpa dihantui pikiran-pikiran yang selama ini menyiksa saya. Indah sekali, dan itu semua bisa menjadi kenyataan jika kalian terus berlatih menguji pikiran-pikiran itu dan berani mengambil langkah kecil untuk perubahan. Ibu juga ingin mengingatkan teman-teman di sini adalah sumber dukungan yang nyata, bukan hanya ruangan ini, tapi juga kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir sesi hari ini. Ibu ingin merangkum apa yang sudah kita pelajari dan lakukan bersama. Nah, pertama kita sudah berhasil mengenali dan menguji pikiran-pikiran negatif masing-masing. Dan Nona berhasil menurunkan keyakinan dari 80 menjadi 35, Nana dari 75 menjadi 35, Januar dari 80 menjadi 40, dan Mar dari 90 menjadi 50. Itu kemajuan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Dan kedua kita sudah berlatih melalui role play bagaimana mengungkapkan perasaan kepada orang tua dan cara yang jujur. Ini adalah langkah nyata untuk menuju komunikasi yang lebih sehat tentunya. Dan ketiga, kita belajar bahwa nilai-nilai tidak
ditentukan semata-mata oleh respon orang tua, kita bisa membangun penghargaan terhadap diri sendiri dari dalam. Ingat teman-teman, kita bukan menghilangkan semua pikiran negatif, karena itu tidak mungkin, tapi kita belajar menghadapinya dengan lebih bijak dan tidak dikuasai olehnya. Apakah ada yang ingin berbagi kesan dari sesi hari ini? Kalau dari saya sih sesi hari ini tuh sangat membantu Bu. Saya jadi punya cara konkret untuk menghadapi pikiran negatif. Saya terima kasih banyak ya Ibu dan teman-teman. Saya juga Bu, terutama pas roleplay tadi saya juga tidak menyangka bisa membantu saya buat memahami permasalahan saya dari sudut pandang orang tua gitu Bu. Kalau saya merasa ini sih, Bu, buat lebih percaya diri Bu, saya akan coba bicara dengan orang tua saya dalam waktu dekat ini Bu. Kalau saya merasa lebih ringan sih Bu. Terima kasih ya Ibu dan teman-teman yang sudah mendengarkan dan mendukung saya. Sama-sama Mas. Oke, Ibu sangat bangga mendengar tekad kalian semua. Kalian sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk benar-benar mau berubah. Itu yang paling penting ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, Ibu ingin memberikan tugas untuk kalian lakukan sampai pertemuan berikutnya. Pertama, Nona dan Nana coba latih diri mengenali dan menuliskan pikiran negatif yang muncul di buku kecil. Nah, setiap kali muncul, tuliskan situasinya, pikiran yang muncul, lalu coba cari satu bukti yang menantang pikiran itu. Dan yang kedua, Yanuar coba lakukan rencana yang kita sepakati, yaitu menceritakan satu pencapaianmu kepada orang tua tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Lalu lihat bagaimana reaksi mereka. Dan yang ketiga, coba tulis surat untuk dirimu sendiri. Tidak perlu panjang, yang penting jujur ya. Tuliskan apa yang kamu rasakan dan tuliskan mengapa perceraian orang tuamu itu bukan salahmu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat kembali perjalanan teman-teman dan perubahan apa yang sudah terjadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Aman Bu. Nah, baik, untuk Ibu sangat menghargai dan kehadiran dan keterbukaan kalian hari ini. Ingat, teman-teman tidak sendirian dalam perjalanan ini. Satu langkah kecil sudah cukup untuk mulai perubahan yang besar. Dan mari kita tutup sesi doa. Oh iya, sebelum sesi doa, Ibu ingin menanyakan apakah untuk sesi konseling selanjutnya mau di hari yang sama dan jam sama? Samain Ya, aja Bu. sama Bu. Oke, sama ya. Oke, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Jaga diri baik-baik. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Kapan doanya dimulai? Pas nggak ada. Aku yang bingung. Barista. Oke, sorry. Sumpah. Ketawa terus. Barista. Oh my god. Ya aku apa yang tahu hasil buat aku. Sumpah sudah lapar dan lama-lama pesta. Lama.